Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini Minggu 4 Juli 2021. Majelis GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tunggul Bakar Gumelar atas pelayanan firman hari ini. Saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Kepenatuaan. Berdasarkan keputusan PMJ tanggal 16 Juni 2021 akan mengadakan pemanggilan penatua 2 orang. Oleh sebab itu majelis jemaat meminta usulan nama-nama dari anggota jemaat GKI Boyolali untuk dicalonkan sebagai penatua. Usulan ditulis dalam formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh pengusul serta dimasukkan dalam amplop tertutup. Usulan nama bakal calon penatua diserahkan paling lambat hari Minggu 25 Juli 2021 dan diserahkan ke Penatua Andianto Putro Purnomo selaku Sekretaris Majelis Jemaat. Jadwal kebaktian GKI Boyolali. Berdasarkan surat edaran Bupati Boyolali nomor 300/2015/5.5/2021 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan melalui gerakan Boyolali di rumah saja dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Boyolali dan berdasarkan PPKM darurat yang dilaksanakan pemerintah pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali turut mendukung program pemerintah dan memutuskan bahwa kebaktian onsite selama bulan Juli ditiadakan. Kebaktian akan dilaksanakan melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 9 pagi dan siaran melalui radio CJDW pada pukul 7 malam. Perjamuan Kudus. Berdasarkan PPKM darurat yang dilaksanakan pemerintah pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan bahwa perayaan Perjamuan Kudus yang seharusnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 ditiadakan. Ibadah memperingati 1 tahun almarhum Bapak Daniel Sudarma. Dalam rangka memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Daniel Sudarma, keluarga besar almarhum Bapak Daniel Sudarma dan Ibu Maria Widyasari mengadakan ibadah peringatan 1 tahun almarhum Bapak Daniel Sudarma. Ibadah akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Pukul 7 malam. Link Zoom meetingnya akan dibagikan pada hari Minggu 4 Juli 2021. Hari ini demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian jemaat dan simpatisan GKI Boyolali kami ucapkan terima kasih. Berita Lelayu. Telah menyatu dalam dekapan abadi Sang Ilahi Agam Heru Broto dalam usia 33 tahun, putra dari Bapak Edi Priyono Broto dan Ibu Ratna Boru Hutapea, Toko Cemilan, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 6 pagi di Bali. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masukkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 1-2 disambung dengan ayat 16-20. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema ibadah kita pada saat ini adalah siap untuk ditolak. Dan sebagai nats pembuka, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabdanya dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tak berhenti, Allah
Marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dan berharap kepada anugerah-Nya seperti nyanyian pemazmur di dalam Mazmur 123. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Sudah kau bawa bumi
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami, ya Allah, kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang sedemikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, suatu kali ada seorang pemuda yang kedapatan mencuri di kampungnya. Ia kemudian ditangkap polisi dan diadili. Hakim memutuskan hukuman penjara selama 2 tahun kepada pemuda ini. Selama 2 tahun itu, pemuda ini memperbaiki diri. Bahkan orang-orang yang satu penjara dengan dia pun bisa merasakan kebaikan hatinya. Sayangnya, penilaian positif itu ternyata tidak berlaku ketika ia bebas dan kembali ke kampungnya. Di kampungnya sendiri ia justru dijauhi. Di kampungnya sendiri justru tetangga-tetangganya menjuluki dia sebagai si maling. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, setiap orang memiliki masa lalu yang tidak bisa diubah. Namun sayangnya, ada saja orang yang menjadikan masa lalu sebagai cap yang negatif, yang terus melekat dan tidak dapat diubah. Inilah yang disebut dengan labeling. Di dalam bacaan kita, Yesus pun mengalami hal yang sama. Ia ditolak atas dasar label yang disematkan orang-orang sekampungnya kepada dirinya.
Ketika Yesus mengajar, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Reaksi pertama yang muncul dari orang-orang yang mendengar pengajarannya adalah ketakjuban. Ketakjuban adalah reaksi yang membawa kita kepada keingintahuan yang lebih mendalam. Rasa keingintahuan ini biasanya muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang muncul kepada Yesus adalah, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya bisa membawa mereka kepada pengenalan yang lebih mendalam terhadap Yesus. Pertanyaan-pertanyaan ini mestinya membuat mereka menyadari akan kuasa dan kasih Allah yang mengalir dalam diri Yesus dan menjangkau ciptaan. Tetapi sayangnya, pertanyaan-pertanyaan mereka justru bermuara pada stigma dalam bentuk labeling. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka sebetulnya bukan menolak pengajaran Yesus, tetapi mereka menolak pribadi Yesus dengan segala keberadaan dirinya, dengan segala masa lalunya yang adalah seorang tukang kayu, dengan segala garis keturunan keluarganya yang adalah anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan ketika mereka menolak pribadi Yesus, maka segala yang sudah diajarkan pun seolah tidak lagi berarti. Peristiwa penolakan terhadap Yesus di kampungnya sendiri menunjukkan kepada kita bahwa orang yang selama ini dekat dengan kita dan merasa sangat mengenal kita, ternyata belum tentu bisa menerima keberadaan diri kita yang sekarang. Belum tentu mereka bisa menerima masa lalu kita dengan segala problematikanya. Jika kita menolak pribadi seseorang atas dasar masa lalu atau hal apapun yang tidak dapat diubah, maka kita sebetulnya tidak bisa menerima proses kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Dan hal ini sekaligus menjadi alarm bagi kita bahwa jangan-jangan kita sendiri belum bisa menerima masa lalu kita. Jangan-jangan kita sendiri belum berdamai dengan masa lalu kita. Jangan-jangan ketika kita tidak mampu berdamai, tidak mampu menerima diri kita sendiri, akhirnya kita melempar itu kepada orang lain. Yang kita rasa penuh dengan kekurangan, yang kita rasa penuh dengan ketidaklayakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, jika tema kita saat ini adalah siap untuk ditolak, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah sejauh mana kita mau menerima masa lalu orang lain. Sejauh mana kita mau menghargai perubahan, terutama perubahan baik yang telah diperjuangkan oleh orang lain, hingga ia tiba pada saat ini. Sejauh mana kita bisa menerima setiap proses yang mengalir di dalam diri orang lain. Dan pertanyaan yang senada pun sekaligus mengarah ke dalam diri kita. Sudahkah kita menerima keberadaan diri kita? Sudahkah kita berdamai dengan masa lalu kita? Sudahkah kita menerima pengalaman-pengalaman yang mungkin dianggap buruk, yang sudah kita ubah? Yang sudah kita perjuangkan sampai saat ini? Sudahkah kita menerima dan berdamai dengan keberadaan diri kita yang ada sekarang ini? Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengingkarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap peran serta-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari yang kami jalani, di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam penerimaan ataupun penolakan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyambut kami dengan segala keberadaan diri kami, dengan segala masa lalu kami. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan COVID-19, mereka yang saat ini berada di ruang isolasi baik di rumah sakit ataupun sedang karantina mandiri di rumah. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, Engkau memberikan kepada mereka semangat dan pemulihan. Biarlah kiranya Engkau bekerja melalui berbagai hal yang mereka konsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter, peran serta anggota keluarga. Kiranya melalui semua itu, cinta kasih-Mu dapat terus dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, mereka yang pada saat ini sedang merasakan kehilangan, sedang merasa ditinggalkan, sedang merasa kecewa dengan segala keadaan yang ada. Biarlah kiranya Engkau saja yang menemani langkah mereka, mengusap air mata mereka, dan menjadi sandaran ketika mereka merasa lelah dan tidak berdaya. Dan kiranya Engkau juga memperlengkapi kami, memampukan kami, agar kami dapat menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka. Pada kesempatan kali ini ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam pergumulan berat, mereka yang sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah. Kiranya Engkau setia menemani mereka dan memampukan mereka untuk dapat merasakan kehadiran-Mu melalui berbagai peristiwa. Kiranya masalah-masalah yang sedang mereka hadapi dapat segera mereka lewati dengan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Pakailah kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami, harapan kami dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mensyukuri karya Allah melalui pengumpulan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening GKI Boyolali. Adapun nas persembahan kali ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas nikmat sempat dan nikmat sehat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa melaksanakan ibadah pada Engkau. Terlebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur bila saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Kami sadar Tuhan, bahwa persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi dengan segala kerendahan hati, kami tetap mohon kepada Engkau, biarlah Engkau sendiri yang akan berkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk penatua yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan berikan hikmat marifat, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau senantiasa menemukan jalan di saat engkau tersesat dan melangkah tanpa arah. Kiranya hembusan angin senantiasa menyegarkanmu di saat engkau merasa lelah dan tak berdaya. Kiranya sinar mentari menghangatkan wajahmu di saat engkau merasa hidupmu dingin dan gelap. Kiranya tetesan hujan yang lembut membasahi halaman rumahmu. Dan sampai tiba saatnya nanti kita bertemu kembali di dalam keabadian. Kiranya tangan Allah merengkuhmu, sehingga engkau merasa aman di dalam kelembutan kasih-Nya yang sejati. Amin.